Kita sering banget kan dengar soal dunia digital, tapi pernah kepikiran nggak sih lingkungan seperti apa yang sebenarnya kita tinggali sekarang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas konsep infosphere dari buku pengantar ilmu informasi buat ngertiin realitas baru kita ini. Coba saya mau tanya, dan jawab jujur dalam hati ya. Anda lebih banyak ngabisin waktu di dunia online atau offline? Kayaknya simple, tapi jawabannya sekarang makin rumit loh. Atau jangan-jangan pertanyaannya yang salah dari awal. Materi kita hari ini justru bilang kalau garis pemisah antara online dan offline itu, wah udah kabur banget, hampir nggak ada lagi bedanya. Biar kebayang, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama lingkungan baru ini, namanya infosphere. Terus kita bakal ngerasain gimana sih hidup online itu. Habis itu kita lihat tantangannya, etika baru yang kita butuhin, dan terakhir, peran kita semua sebagai kurator di dunia ini. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Jadi, apa sih nama lingkungan baru yang tanpa sadar kita tinggali setiap hari ini? Mari kita buat sesuatu yang tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan jelas. Nah, ada seorang filsuf namanya Luciano Floridi yang ngasih nama untuk realitas gabungan ini infosphere. Gini deh cara mikirnya. Kita itu bukan lagi sekedar masuk ke internet seolah-olah itu tempat lain. Bukan. Kita sekarang benar-benar tinggal di dalam sebuah lingkungan informasi yang nyatuin dunia nyata dan dunia digital. Biar lebih gampang lagi, bayangin aja biosfer, lingkungan alam kita. Sama kayak kita butuh udara dan air bersih buat hidup, di era sekarang kita butuh informasi yang sehat. Infosfer ini bisa tercemar sama hoaks dan misinformasi, tapi sebaliknya bisa juga jadi subur dengan pengetahuan. Dan kesehatannya itu ngaruh ke kita semua. Dan jangan salah ya, pergeseran ini tuh bukan main-main. Floridi bahkan bilang ini adalah revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia. Pertama, Kopernikus bilang kita bukan pusat alam semesta. Kedua, Darwin bilang kita ini bagian dari dunia hewan. Ketiga, Freud bilang kita nggak benar-benar paham isi kepala kita sendiri. Dan sekarang, yang keempat, kita nggak terpisah dari informasi. Kita hidup di dalamnya. Terus, gimana sih rasanya hidup di dalam lingkungan yang baru dan super terintegrasi ini? Nah, Floridi punya istilah keren buat ngegambarin pengalaman ini. On life. Ini kondisi di mana kegiatan online dan offline kita itu udah nyampur jadi satu tanpa ada sekat lagi. Waktu Anda lagi jalan sambil ngikutin arahan Google Maps di HP, nah itu dia, Anda lagi menjalani on life. Coba deh lihat contoh-contoh ini. Pesan makan pakai menu QR Code, bayar belanjaan pakai HP, video call sambil jalan-jalan di taman. Ini semua familiar banget kan? Ini bukan lagi film fiksi ilmiah, ini udah jadi realitas kita sehari-hari. Kita pindah dari dunia fisik ke digital bolak-balik dengan mulusnya, sampai-sampai kita nggak sadar lagi. Pergeseran ini saking besarnya, membawa kita dari era sejarah, di mana kita cuma nyatet kejadian, ke era hyperhistory. Di sini teknologi informasi itu bukan lagi sekedar alat bantu, bukan. Teknologi ini udah jadi fondasi dari semua hal, ekonomi, pertemanan, bahkan cara kita berpikir. Masyarakat kita sekarang benar-benar bergantung total padanya. Tapi, yang namanya juga lingkungan baru nggak selamanya mulus-mulus aja. Sama kayak dunia nyata, infosphere juga punya rintangan dan hambatannya sendiri. Yuk kita bedah apa yang disebut sebagai gesekan di dalamnya. Floridi menyebut semua hambatan ini sebagai gesekan informasi. Ini tuh pada dasarnya apa aja yang ngehalangin arus informasi. Pernah mau baca artikel tapi kena paywall? Atau merasa algoritma media sosial ngatur banget apa yang Anda lihat? Nah, itulah contoh nyata dari gesekan informasi. Di sinilah letak ironi besarnya. Teknologi itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa ngeruntuhin tembok, ngasih kita akses instan ke pengetahuan dari seluruh dunia. Tapi di sisi lain, dia juga bisa ngebangun tembok-tembok baru, kayak paywall tadi, algoritma yang bikin kita terkurung di gelembung kita sendiri atau aturan hak cipta yang ketat. Kalau gesekan-gesekan ini dibiarin jadi parah, muncullah penyakit atau patologi dari infosfer. Pernah ngerasa pusing karena kebanyakan notifikasi? Itu namanya information overload. Atau sebaliknya, frustrasi karena nggak bisa akses jurnal ilmiah penting buat tugas? Itu information poverty. Semua ini adalah penyakit di lingkungan digital kita. Jadi kalau lingkungannya baru, tantangannya baru, berarti aturan mainnya alias etikanya juga harus baru dong. Tentu saja. Disinilah Floridi nawarin sebuah ide yang radikal, etika informasi. Gini, etika tradisional itu kan fokusnya ke gimana manusia memperlakukan manusia lain. Tapi menurut etika informasi, itu aja nggak cukup lagi. Fokusnya harus lebih luas, yaitu pada kesejahteraan infosfera itu sendiri. Jadi, menjaga kesehatan lingkungan informasi kita jadi sebuah tujuan moral. Kerangkanya simple tapi kuat banget. Ada 4 prinsip.
Pertama, jangan ngerusak informasi. Kedua, cegah kerusakan informasi. Ketiga, kalau ada yang udah rusak, perbaiki. Dan yang keempat, yang paling penting, kita harus aktif membuat infosphere jadi tempat yang lebih baik. Lantas apa musuh utamanya yang harus kita lawan? Floridi menyebutnya entropi informasi. Gampangnya, ini tuh segala bentuk perusakan atau pembusukan informasi, mulai dari hoax, data yang sengaja dihapus, sampai website penting yang udah nggak bisa diakses lagi. Keempat prinsip etika tadi, intinya adalah soal melawan entropi ini. Oke, kita sampai di bagian akhir. Terus, semua ini artinya apa buat kita secara personal? Apa sih peran kita di panggung dunia digital yang baru ini? Sumber yang kita bahas ini nunjukin sebuah pergeseran peran yang sangat mendasar. Kita ini bukan lagi cuma pengguna pasif atau sekedar penjaga informasi. Kita semua, sadar atau tidak, telah berevolusi menjadi kurator. Dan ini bukan cuma tugasnya para ahli loh, ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi, apa sih artinya jadi kurator? Coba bayangkan kurator museum. Dia nggak cuma naruh barang, tapi dia milih, merawat, dan menyajikan koleksi dengan baik. Nah, kita juga gitu. Kita harus aktif merawat ruang digital kita. Caranya, bisa dengan membagikan informasi berkualitas, melaporkan misinformasi, dan ikut bantu menata pengetahuan supaya bisa diakses semua orang. Jadi, kesimpulannya, kita semua ini adalah warga sekaligus arsitek dari infosphere. Kita bukan lagi konsumen pasif. Setiap klik, setiap like, setiap share, itu semua ikut membentuk lingkungan ini. Makanya pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu infosphere, tapi sebagai seorang kurator, bagaimana Anda akan membantu merawat rumah baru kita bersama ini?